kepada Bundo Kanduang kita. Ini Bundo Kanduang pertama, ini adalah Ibu Korina Karnalis ya. Beliau ini memang banker di awal di Citibank ya, kemudian berkarir di banyak bank dan sekarang menjadi salah satu direktur dari Bank Negara Indonesia yang sangat strategis juga posisi beliau. Kita persilakan Ibu Korina Karnalis ya. Saya kebetulan satu kota dengan beliau, saya kenal dengan keluarga Pak Karnalis ini karena beberapa anaknya satu sekolah dengan saya. Beliau juga banyak merantau ke Australia keluarganya ya. Silakan Bu Korina. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Asli yang saya hormati, Pak Burmalis, Bapak Ibu senior saya di sini, tadi ada Pak Arwin dan Bapak Ibu semua. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan untuk bisa sharing di sini, Prof. Ini saya masih mungkin sangat baru gitu ya, dan mungkin saya juga di sini merasa ini bagus sekali wadahnya gitu ya. Jadi mungkin ini adalah bagian daripada kita juga untuk bisa silaturahim dan juga bisa berbagi informasi. Mungkin background dulu, Prof. Saya benar asli Padang Panjang. Saya produk lokal, Prof. Saya lahir di Padang Panjang, sampai SMA saya di Padang Panjang, dan waktu saat saya itu SMA negeri itu cuma ada satu gitu ya. Jadi disebutnya SMA negeri saja. Jadi tidak ada SMA 1 atau SMA 2 gitu ya. Jadi sampai SMA saya di Padang Panjang dan alhamdulillah pada saat itu saya dapat waktu itu ada masih programnya namanya PMDK, saya diterima di FMIPA UI jurusan fisika. Ini kadang-kadang orang melihat waduh ini pintar sekali ya bisa masuk fisika, sebenarnya enggak juga Prof. Jadi ini salah satu juga nikmat yang saya dapatkan, saya berhasil masuk di situ. Perjuangan saya di waktu di kuliah itu juga sangat luar biasa gitu ya, karena mungkin kalau dilihat kalau kita dulu di kota Padang Panjang itu kotanya kecil sekali Prof. Jadi belum ada tuh namanya bimbingan belajar, tambahan les gitu nggak ada ya. Jadi kita pada zaman itu benar-benar asli di sekolah saja belajarnya, kemudian belajar sama teman dan di sekolah gitu ya dan di rumah. Jadi waktu masuk ke UI itu persaingan saya merasa perjuangannya sangat sangat luar biasa gitu ya, karena sebagian besar teman-teman yang ada di situ adalah mereka yang sudah siap ya dari kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, sudah bimbingan belajar, sudah masuk teknos dan segala macam gitu. Tetapi yang saya lihat di situ adalah karena Padang Panjang itu kota kecil, jadi kebetulan yang dapat di UI itu saya, jadi tanggung jawab saya membawa nama sekolah saya itu sangat saya pikirkan gitu ya, sangat saya merasa ini benar-benar saya harus pertanggungjawabkan, walaupun saya merasa sangat pada saat kuliah awal-awal itu ini kok berat sekali ya belajar fisika gitu ya. Jadi tiap hari yang dipelajari itu gitu. Jadi kalau kita mungkin waktu SMA masih belajar integral nih, double, triple integralnya gitu ya. Jadi tetapi alhamdulillah saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan itulah awal dari saya merantau keluar dari Padang Panjang dan menjadi lulusan UI pada saat itu. Saya bekerja mulai tahun 1993. Pertama saya bekerja adalah di Citibank. Agak kontradiktif nih Prof, lulusan fisika tapi kerjanya di bank. Tapi dibalik ke mimpi ya Prof ya. Artinya adalah sebenarnya kadang-kadang kita melihat itu hal-hal kecil ya. Jadi saya itu dulu kalau naik bus kota itu selalu lewat Sudirman, Prof. Lewat Sudirman itu ada gedung paling baru pada zamannya itu adalah gedung Landmark gitu ya. Dan di Landmark itu cuma ada 2 perusahaan besar. Satu adalah Citibank, yang kedua adalah IBM. Dan saya selalu melihat, aduh ini gedung keren sekali ya, saya pengen kerja di situ. Jadi itu udah menjadi mimpi gitu ya. Jadi pada saat lulus saya melamar di Citibank dan diterima. Perjalanan karir menurut saya juga adalah sesuatu yang menjadi pilihan buat kita. Once kita udah memilih itu adalah karir kita, memang pertama yang harus kita punya adalah komitmennya. Bagaimana kita punya komitmen terhadap karir kita. Jadi saya memang banyak belajar dari orang tua saya, di mana dari kecil saya diajarkan ilmu itu sangat penting, gitu ya. Jadi punya ilmu itu bukan bukan sesuatu yang pilihan gitu, tetapi harus. Gitu. Jadi saya belajar, ibu saya juga guru, almarhumah ibu adalah guru, dan di situ saya merasa gitu ya bahwasannya untuk ke depan untuk meneruskan kehidupan ini kita harus punya ilmu.
Jadi awal dari Citibank, singkat cerita, memang saya berasal dari bawah sekali di Citibanknya, dan perjalanan karir saya cukup lompat-lompat, tapi ini bukan kutu loncat ya, tetapi adalah saya punya goals, Prof. Jadi saya beruntung waktu itu saya pernah ikut training mengenai leadership. Di situ dikasih tahu sebenarnya selain company yang punya goals tiap tahunnya harus pencapaiannya harus seperti apa, kita sebagai pegawainya itu juga harus punya goals ya. Kita sebutnya personal goals gitu ya. Jadi 2 tahun lagi saya harus jadi apa, kemudian saya harus bagaimana gitu. Jadi di situ saya melihat oke, berarti saya harus apa namanya secara career path-nya mau seperti apa. Jadi singkat cerita saya di Citibank lebih kurang 2 tahun, kemudian saya pindah ke Standard Chartered Bank karena waktu itu Standard itu baru masuk ke Indonesia untuk setting kartu kreditnya, dan saya sejak saat itu memilih spesialisasi saya adalah di kartu kredit karena menurut saya nggak banyak yang ahlinya di sana gitu ya, dan saya benar-benar total belajar dari depan sampai belakangnya mengenai bisnis itu. Dan setelah itu juga kemudian saya pindah itu juga karena Bank Universal itu waktu itu juga setting bisnis itu. Jadi lebih kepada pull factor. Cuman yang mau saya apa namanya highlight di sini adalah pada saat kita punya karir, komitmen kita mau seperti apa. Jadi itu yang harus kita apa namanya pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi di sini saya hampir sudah 28 tahun bekerja, hampir di bidang yang sama gitu ya, walaupun sekarang skopnya lebih luas, saya sekarang di consumer banking, tetapi memang dari awal saya memulainya adalah di situ. Mungkin beberapa yang mungkin saya coba apa namanya, ini mungkin sharing saja, bukan mengajarkan. Yang saya lihat di sini adalah kadang-kadang kita tadi benar sekali ya pembicara sebelumnya gitu ya. Bagaimana kita menjadi seorang follower gitu ya. Jadi kalau saya melihat adalah kita harus loyal, benar. Jadi kalau saya prinsipnya adalah yang menjadi atasan saya harus sukses. Ya, artinya adalah saya memberikan hasil kerja yang terbaik buat atasan saya dan beliau yang sukses gitu. Jadi artinya adalah karena di sini kita mencoba untuk benar-benar memposisikan diri kita, ya artinya adalah dengan fungsi dan yang sudah diamanahkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi saya waktu itu pernah mendengar gitu ya, ada yang bilang sama saya, kita tuh ada 2 yang nggak bisa kita pilih nih di dalam hidup ini. Satu adalah atasan, yang kedua adalah tetangga katanya Prof. Jadi kalau nggak mau tetangga sama orang itu ya belilah rumahnya gitu ya. Nah ini saya melihat ada benar atasan itu bukan untuk di challenge ya, tetapi bagaimana kita benar-benar bisa bekerja dengan beliau, kemudian memberikan yang terbaik sehingga atasan berhasil, pasti kita juga berhasil gitu ya. Nah itu yang mungkin yang saya belajar sebagai orang Minang itu atau sebagai orang Padang itu. Kita benar-benar bisa beradaptasi gitu ya, dan saya melihat orang Padang itu tangguh gitu ya, jadi semangat berjuangnya sangat tinggi, bahkan mereka berani merantau ke tempat yang mereka belum pernah datangi gitu ya. Jadi itu yang saya belajar benar-benar dari nilai-nilai itu. Jadi adaptif sekali ya. Jadi saya waktu itu ditanya waktu masuk ke BUMN, waktu saya berpikir selama ini saya adanya di bank asing dan bank swasta, saya memutuskan waktu itu untuk apply ataupun untuk ditawarkan waktu itu masuk ke BNI. Saya cuma ditanya itu, seadaptif apa Anda? Karena ini totally berbeda culture-nya dari bank-bank sebelumnya gitu. Nah itu saya di situ saya merasa sebagai orang Minang nilai itu saya punya gitu. Jadi orang Minang itu sangat adaptif gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua yang saya coba lihat lagi adalah kita ini orang Padang ini atau orang Minang ini daya juangnya tinggi bro. Artinya adalah kita dimasukkan di dalam suasana sulit pun kadang-kadang itu yang membuat kita bisa apa namanya bisa tetap bisa melaluinya gitu ya, karena kita tuh diajarkan dari kecil gitu ya bagaimana kita bisa berjuang, karena memang mungkin tadi kalau kita lihat kalau Padang Panjang kan kota kecil ya Prof, jadi mungkin fasilitasnya juga terbatas, semua terbatas, tapi begitu kita harus masuk ke lingkungan yang memang sangat kompetitif, nah disitulah kita diuji gitu ya. Jadi itu yang membuat juga hal-hal yang menurut saya menjadi sesuatu keberkahan buat saya gitu, dengan latar belakang yang memang dari kecil kita diajarkan untuk berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu. Dan
mungkin kalau dilihat juga bagaimana karir saya 28 tahun ini sebenarnya untuk menjadi pimpinan ataupun direksi di bank BUMN, bank keempat terbesar di Indonesia, mungkin dulu-dulu nggak pernah terbayangkan gitu ya, Prof ya. Tetapi di sini saya sangat bersyukur saya diberikan kepercayaan dan amanah ini. Jadi 10 hari setelah saya diputuskan di RUPS menjadi direksi, itu diumumkan Indonesia adalah pandemi gitu ya. Jadi COVID-19 ini luar biasa buat saya karena di situ sangat totally berubah ya. Karena kalau kita lihat segala macam yang terjadi itu, kalau kita lihat ya langsung perekonomian, kemudian juga kalau kita lihat portfolio di bank banyak sekali yang bermasalah dan segala macam, itu tantangan luar biasa. Tetapi alhamdulillah 1 tahun ini kami bisa melaluinya dengan baik. Nah di sini juga saya juga belajar gitu ya, bagaimana benar-benar kita punya keahlian gitu ya sebagai seorang pemimpin, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita harus punya sensitif terhadap hal-hal yang terjadi dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah ini yang membantu juga menurut saya. Dan sebagai seorang perempuan atau ibu, mungkin saya di sini mungkin tadi disampaikan kenapa saya memilih untuk menjadi wanita yang berkarir dari awal. Pada saat saya beberapa kali pindah bank, saya pikir oke, saya akan komit terhadap pilihan ini sebagai wanita karir, dan saya cuman berpikir waktu itu saya adalah seorang ibu dari 3 anak dan istri, dan saya punya satu komitmen gitu, artinya adalah waktu yang saya habiskan untuk pekerjaan dan itu adalah waktu yang dikorbankan oleh anak-anak saya, nggak akan saya sia-siakan. Jadi saya cuma punya prinsip, waktu yang sudah diberikan oleh anak-anak saya dan suami saya kepada saya harus menghasilkan prestasi. Jadi itu yang menjadi satu support buat saya yang luar biasa. Jadi setiap saya berprestasi, saya menyampaikan itu adalah prestasi dari anak-anak saya. Jadi itu yang juga membuat saya masih punya keinginan untuk terus maju, untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga kalau di sini saya lihat hal-hal yang saat ini yang tadi Prof juga sempat sebutkan VUCA, dan bagaimana kita juga melihat kontribusi kita terhadap daerah kelahiran kita, terhadap Sumatera Barat. Saya rasa banyak sekali Prof yang bisa kita lakukan zaman saat ini, bagaimana Sumatera Barat bisa menjadi smart city, digitalisasi itu udah wajib ya, harus kita pikirkan ke depannya. Dan saya rasa banyak sekali penerus-penerus anak-anak muda yang sekarang sangat pintar-pintar, punya potensi, dan mungkin ini aksesnya yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi mungkin itu dari saya dulu, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Korina. Saya lihat ini keluarga Karnalis banyak ya, dari Australia banyak juga yang hadir ini, Ibu Korina. Dan memberikan kita dukungan, perlu menyampaikan juga pada hadirin ini, teman-teman kita warga Minang di Sydney dibantu oleh Australia, dan Minang diaspora sempat juga lah mendukung dari jauh ya. Telah berhasil mendirikan surau pertama, surau internasional ya, surau Sydney Australia SSA, dengan dana lebih kurang 15 miliar ya, dan ini juga dikeroyok oleh banyak pihak, terutama Pak Yendra Fahmi yang memberikan angka yang cukup besar. Dan nanti bulan puasa ini mereka akan mulai menggunakan surau itu, dan mudah-mudahan nih Pak Tampo bisa tidak di Sydney saja, mungkin di negara-negara lain ya, di Eropa, Timur Tengah, mana tahu kita bisa mengembangkan konsep surau yang kata Pak Emil Salim, suraunya harus surau smart, surau digital katanya kan. Ini tadi ada pertanyaan juga pada Pak Tampo, gimana kira-kira peluang bekerja di industri digital di sana ya. Ibu Uni Korina Karnalis, kami silakan. Siap-siap nanti Uni Andari. Baik, terima kasih Prof. Mungkin nggak banyak dari saya Prof. Tadi sudah sangat luar biasa. Mungkin saya sekali lagi mengapresiasi acara ini Prof. Luar biasa, ini memperkuat silaturahim kita, dan ternyata banyak sekali orang Minang yang mau berbagi Prof. Jadi mungkin saya terakhir dari saya, rasanya perlu kita tingkatkan, kuatkan lagi network kita. Kemudian kita juga harus
siap-siap dengan era yang selalu berubah. Saat ini juga behavior itu berubah total dengan pandemi ini, dan bagaimana kita menyiapkan generasi kita untuk benar-benar siap bersaing ke depannya. Jadi mungkin dengan mental kita sebagai perantau yang memang punya mental yang tangguh, yang kuat, ini menjadi modal kita. Mungkin itu dari saya, Prof. Terima kasih. Baik. Sehat-sehat buat kita semuanya. Terima kasih Uni Korina.